Kalau udah kita mulai aja ya sekarang ya, biar cepat waktunya. Bapak share screen dulu ya. Muncul belum? Siapa udah ada? Ada ya. Yang di tempat tinggalnya ada suara-suara bisik, selama Bapak menjelaskan silakan ditutup dulu. Ya, nanti kalau misalkan mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan silakan untuk dibuka lagi mute-nya ya. Di sini udah direkam sebenarnya ya dari tadi. Kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya anak-anak kelas 12 OTKP dan kelas 12 PKR yang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar secara tatap muka walaupun secara daring. Bapak harap kita semuanya masih bisa dalam keadaan sehat walafiat. Mohon dimaksimalkan ikhtiarnya ya. Kalau kemana-mana silakan pakai masker ya. Pakai masker, cuci tangan, usahakan jaga jarak di tempat-tempat kerumunan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, materi yang kita pelajari adalah pelindungan penegakan hukum. Sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin oleh Nurani untuk baca doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nurani sudah memimpin. Muncul nggak gambarnya? Muncul nggak? Ya Pak, muncul. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, Bapak ingin mengingatkan untuk mengisi absen di WA group ya. Tadi sudah Bapak kirim linknya. Nanti beres pembelajaran ini silakan kalian untuk isi link absen dan jangan lupa di screenshot hasil belajarnya, difoto, dikirimkan atau dilampirkan di absen karena tanpa screenshot tidak akan bisa tercover absensinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini tentang perlindungan penegakan hukum di Indonesia, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban dan pelanggaran hak. Ya, pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak. Coba, ada yang masih ingat nggak apa itu kewajiban? Ada yang masih ingat apa itu kewajiban? Yo, ada yang masih ingat kewajiban? Apa itu kewajiban? Ya Pak. Ya, apa? Kewajiban adalah dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Nah, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Apa? Apa itu kewajiban? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Betul ya, itu yang dinamakan dengan kewajiban. Dan yang namanya kewajiban itu ada sanksi apabila tidak dilaksanakan. Itu salah satu ciri dari sebuah kewajiban. Nah, tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban disebut apa? Pelanggaran. Tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban disebut dengan pengingkaran. Nah, disebut dengan pengingkaran kewajiban. Contohnya apa nih? Pengingkaran kewajiban, contohnya apa? Tidak membayar pajak, Pak. Tidak membayar pajak. Terus apa lagi? Pengingkaran kewajiban. Tidak taat aturan lalu lintas. Tidak taat aturan lalu lintas. Sebagai orang Islam. Korupsi, betul. Sebagai orang Islam apa? Pengingkaran kewajibannya? Ibadah, mengabaikan tugas tiket kelas. Ya, betul ya. Pengingkaran kewajiban sebagai orang Islam tidak melaksanakan sholat, itu pengingkaran kewajiban, tidak boleh dilaksanakan. Nah,
Lalu apa yang dimaksud dengan hak kemarin? Apa yang dimaksud dengan hak? Hak merupakan hak semua adalah- hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak adalah Hak adalah sesuatu yang dapat Anda dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. segala sesuatu yang boleh kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban. Bentar. Lalu pelanggaran haknya. Kalau pelanggaran hak apa? Kalau pelanggaran hak, ada yang tahu? Membuat kerusuhan. Contohnya membuat kerusuhan. Artinya merenggut hak orang lain. Lain. Nah, merenggut tindakan yang merenggut hak orang lain disebut dengan pelanggaran hak. Pelanggaran hak. Nah, agar kita bisa melaksanakan kewajiban dan bisa memperoleh hak, maka perlu dijamin melalui sebuah hukum. Makanya ada perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat bisa melaksanakan kewajiban dengan tenang dan juga bisa memperoleh haknya setelah melaksanakan kewajiban. Ya, nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Nah, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada hukum. Gambar pertama apa? Gambar pertama tentang apa ini? Muncul nggak? Ada Pak. Nah, gambar pertama ini. Nah, Demonstrasi. Demokrasi. Seperti tawuran itu ya. tawuran, kerusuhan, ya. Atau apa? Nah, apa yang akan terjadi jika tidak ada hukum? Satu, akan terjadi Kerusuhan. kerusuhan. Juga akan terjadi yang kedua apa? Gambar apa ini? Perampokan. Jambretan. Penjamretan. Terus juga akan terjadi gambar ketiga apa ini? Korupsi. Suap. Korupsi atau suap. Selanjutnya, apa yang akan terjadi? Curanmor. Begal. Nyali. Curanmor, Wah. Pak. Ya, curanmor. Nah, terakhir, ada yang baca berita nggak? Ya, Ada yang baca berita gambar siapa ini? Rangga kalau nggak salah, Pak. Rangga, gimana kasusnya, Ron? Kalau nggak salah, dia itu membantu ibunya, soalnya kan ibunya itu mau diperkosa. Nah, dia berusaha untuk menghentikan si pemerkosa tersebut gitu, Bu. Gitu, Pak. Terus si Rangga tersebut ditusuk sama pelaku. Ya, betul. Ya, Rangga ini dia adalah contoh real seorang pahlawan. Dia menjadi korban kekerasan, di mana dia berusaha menyelamatkan ibunya yang akan diperkosa. Meskipun tubuhnya kecil, dia tetap berusaha. Tetapi sayang, nyawa Rangga akhirnya meninggal dikarenakan mendapatkan tikaman dari pelaku yang dihadap itu, ya. Nah, dari sosok seorang Rangga ada yang bisa kita pelajari. Apa yang bisa kita pelajari? Yaitu tentang keberanian dan tanggung jawab. Yang namanya keberanian tanggung jawab. Yang namanya keberanian tanggung jawab tidak terukur oleh usia, juga tidak terukur oleh besarnya badan. Ya. Yang namanya seorang anak, dia harus memiliki tanggung jawab dan keberanian untuk melindungi ibunya, termasuk kalian. Ya, kalian juga sama. Bagaimanapun juga kalian harus memiliki tanggung jawab dan keberanian untuk membantu keluarga, ya. Nah, masyarakat selalu mendapatkan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat tercapai apabila tata aturan dalam masyarakat seperti hukum dapat diterapkan, dapat dipatuhi. Melalui materi ini kita akan belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum, ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada banyak, ya. Tapi karena kita waktunya sebentar, jadi untuk pertemuan sekarang ini kita hanya satu tujuan, itu setelah mempelajari materi tentang perlindungan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan hakikat perlindungan penegakan hukum dengan benar, ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hakikat perlindungan penegakan hukum. Sedangkan poin B dan poin C ini akan kita pelajari
di pertemuan yang akan datang. Minggu depan kita belajar tentang ini ya, peran lembaga, penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk hari ini kita fokus di hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, hakikat perlindungan hukum ini ada 3. Yang pertama, Konsep perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi hukum diciptakan agar masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Ya, makanya harus dilindungi. Karena kalau masyarakat sudah melanggar hukum, maka akan ada hak-hak dan kewajiban masyarakat yang terganggu. Selanjutnya, penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya. Nah, jadi hukum ini ditegakkan oleh masyarakat, oleh penegak hukum, ya, dan juga oleh masyarakat. Dan juga oleh masyarakat, ya. Jadi tidak hanya aparat penegak hukum saja, ya. Selanjutnya, pentingnya perlindungan penegakan hukum ada 3. Pertama, tegaknya supremasi hukum. Artinya hukum dijadikan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat ini harus diatur melalui hukum, ya. Melalui hukum, makanya hukum harus ditegakkan. Yang kedua, hukum juga ya untuk menciptakan tegaknya keadilan. Wujud keadilan yang diharapkan oleh masyarakat adalah di mana masyarakat bisa menjalankan kewajiban dan bisa melaksanakan haknya. Ya, itu wujud keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Kita bisa melaksanakan kewajiban, kita juga bisa memperoleh haknya. Jadi yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, karena setiap masyarakat tentu menginginkan kehidupan yang aman dan damai, ya, tidak rusuh, tidak ini, ya, itu yang diharapkan oleh masyarakat. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Ya, satu, hukumnya. Hukum itu artinya kualitas dari hukum itu jelas atau tidak, sanksinya tegas atau tidak, pengaturan penegakan hukumnya jelas atau tidak, itu akan mempengaruhi. Yang kedua, penegakan hukum. Nah, penegak hukumnya jujur atau tidak, berintegritas atau tidak, bisa disuap atau tidak, juga sama, itu akan mempengaruhi perlindungan penegakan hukum. Kalau penegak hukumnya tegas, jujur, ya, maka hukumnya akan semakin kokoh, semakin kuat. Sarana prasarana fasilitas juga sama, ya. Ini sangat mempengaruhi. Nah, masyarakat juga sama. Ya, kalau masyarakatnya taat patuh terhadap hukum, maka masyarakat juga akan patuh terhadap hukum. Jadi masyarakat ini juga sangat berpengaruh terhadap perlindungan penegakan hukum. Ya, masyarakat harus ikut andil dalam proses penegakan hukum, mengingatkan orang yang salah, tidak ikut terlibat dalam pelanggaran hukum. Ya, terakhir, kebudayaan. Kebudayaan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang muncul di dalam masyarakat. Budaya-budayanya harus budaya yang patuh terhadap hukum, budaya antri, budaya tertib. Kalau masyarakatnya tidak mau patuh, masyarakat tidak mau antri, tidak mau tertib, maka akan melemahkan perlindungan penegakan hukum. Ya, nah itulah materi yang Bapak jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Coba dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Yo, ada yang tanyakan nggak? Ada Pak, izin bertanya. Sok apa aja? Siapa dulu nih bertanya? Ijal dulu Pak. Sok apa ya, Ijal? Ya, apakah hukum ini dapat diubah-ubah Pak? Apakah hukum ini dapat diubah-ubah? Pertanyaan pertama dari Ijal. Coba ada yang mau jawab dulu nggak? Yo, ada yang mau jawab dulu nggak? Ron? Atau Mae? Siap, tidak, Pak. Ya, Pak. Apakah hukum ini bisa diubah-ubah nggak? Kita lanjut ke materi tadi. Nah, tadi materinya udah. Oh ya, tadi jawab pertanyaan dari Rizal Arisanto dulu. Ya, jawab pertanyaan. Apakah hukum itu bisa diubah? Coba ada yang mau jawab dulu nggak dari teman-teman? ada. Coba apa?
Bisa diubah. Nah, coba siapa yang mau jawab? Apakah hukum bisa diubah? Itu. Yuk, Tidak. apakah hukum bisa diubah? Ya, Sum, apa Sum? Pak, Ya, pertanyaan teh. apakah hukum bisa diubah? Hukum ada yang berubah-ubah karena zaman dan ada juga hukum yang tidak berubah-ubah karena waktu dan tempat. Hukum yang berubah-ubah karena zaman, ada juga hukum yang tidak berubah karena waktu dan tempat. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada lagi? Hukum bisa diubah nggak? Tentu bisa. Namanya juga hukum. Kalau hukum negara itu bisa diubah. Hukum itu kan ada hukum Tuhan, ya, yang disebut dengan hukum agama, ya. Ada hukum negara, ada norma sosial, ya. Ada norma yang datangnya dari masyarakat. Nah, kalau hukum, kita di sini berbicara tentang hukum negara, ya, perlindungan hukum, pendekatan hukum. Kalau kita berbicara hukum negara, tentu bisa diubah, ya. Di mana diubahnya? Diubahnya di DPR melalui revisi undang-undang. Hukum itu kan dibuat dalam berupa produk undang-undang. Seperti apa? Undang-undang pidana, undang-undang KDRT, apalagi undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang perlindungan anak. Itu kan hukum semua, ya nggak? Nah, bisa diubah nggak? Bisa diubah melalui DPR yang dinamakan dengan revisi undang-undang. Revisi itu mengubah undang-undang. Nah, sebelumnya kita sudah dengar revisi undang-undang KPK, berarti mengubah hukum yang berlaku yang tugasnya dilaksanakan oleh KPK. Revisi undang-undang pidana berarti mengubah undang-undang pidana. Terakhir kemarin Omnibus Law, revisi undang-undang tenaga kerja yang disebut dengan Omnibus Law atau Cipta Kerja. Ya, ada nonton beritanya nggak? Ya. Mohon Pak. Nah, nonton beritanya ya. Nah, itu kan mengubah hukum, mengubah aturan, ya, yang tadinya berpihak kepada tenaga kerja dengan diubah hukumnya, undang-undang Omnibus Law-nya atau Cipta Kerjanya akhirnya lebih berpihak kepada pengusaha dan merugikan para tenaga kerja. Jadi pertanyaan tadi dari Rizal, bisa nggak hukum itu diubah? Ya tentu bisa, melalui DPR sebagai lembaga yang memang bertugas untuk membuat, mengubah, dan menetapkan undang-undang. Paham nggak? Ya, Paham. nah, Ya, ya. Syaratnya 2/3 dari total jumlah anggota DPR itu menyetujui perubahan. Ya, kemarin dari sekian total fraksi, ya, hanya 2 fraksi dari total 10 fraksi kemarin di DPR, hanya 2 fraksi yang menolak untuk tidak diubah. Sisanya 8 fraksi, ya, yang setuju untuk melakukan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya secara proporsi persetujuan anggota DPR, maka dilanjutkan untuk mengubah undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disebut dengan Omnibus Law. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Bapak share screen dulu untuk proses pengerjaan tugas, ya. Nah, muncul nggak gambarnya? Muncul nggak? Muncul nggak? Ada Pak. Ada ya. Ini adalah tugas mandiri LKPD pembelajaran hakikat perlindungan penegakan hukum yang harus kalian baca dan harus kalian jawab pertanyaannya. Di sini ada sebuah berita tugas mandiri 2.2, yaitu judul beritanya adalah hukuman mati bandar narkoba harus konsisten. Ya, ini dibaca oleh kalian, ya. Lalu soalnya ini dijawab. Ada 4 soal, ya. Ini yang harus kalian jawab. Nah, LKPD ini Bapak sudah posting juga di Google Classroom. Kita lihat Google Classroom-nya. Nah,
Bapak coba posting dulu ini di Google Classroom. Silakan di sini di kolom komentar ini, silakan nanti setiap siswa mengomentari dari berita ini ya. Ini Bapak post ya. Silakan untuk saling untuk memberikan komentarnya. Selain itu, ini juga akan Bapak share di kelas, tugas kelas. Judulnya adalah kayaknya Bapak share juga ini di Google Classroom. Nah, ini sudah Bapak posting, tinggal nanti kalian kerjakan ya, sesuai dengan tugasnya. Jadi nanti hasil pekerjaannya diposting di Google Classroom, juga kalian nanti rekam jawaban kalian, lalu nanti dikirimkan ke Bapak. Nah, selain itu, mana kuisis? Nah, kuisis juga sama. Nah, setelah itu kalian ada nggak suaranya Bapak? Ada, Pak. Oh, masih share screen ya ini. Mana kuisis? Nah, selain itu kalian juga kerjakan tes evaluasi tentang hakikat perlindungan penegakan hukum. Ini juga akan Bapak share di Google Classroom ya.
Nah, undangannya sudah Bapak kirim ke Google Classroom. Silakan nanti kalian buka di kelas 12 ya, di kelas 12 AP dan TKR yang 12 PPL. Kalian buka di situ, nanti kalian kerjakan ya. Ya, coba siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita kali ini? Saya Pak Siapa? Sumi. Sok Sumi, apa kesimpulan pembelajaran kita kali ini? Ulangi lagi. Kesimpulan dari perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Juga agar masyarakat bisa melaksanakan kewajiban dan haknya dengan tenang. Oke, bagus. Itu dari Cynthia Dewi. Coba dari yang lain, ada lagi? Ada Pak. Sok. Rijal Apriansa. Menurut saya kesimpulan belajar hari ini ya kita semua harus mentaati hukum yang berlaku agar kita bisa hidup dengan rukun dan tidak terjadi perpecahan serta semua masyarakat bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya, intinya hukum agar tercipta suasana yang rukun dan masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya. Ada lagi terakhir? Kesimpulan terakhir? Ada Pak. Ya, gimana Mai? Kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya hukum sangat penting ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik walaupun kita terkendala dengan sinyal karena letak geografis tempat tinggal kita yang memang ya seperti begini adanya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perlindungan peran penegak hukum dalam menjamin kehidupan yang aman dan damai di tatap muka ya, karena kebetulan minggu depan kita jadwalnya tatap muka, jadi kita akan laksanakan pembelajaran di kelas. Jangan lupa juga kalian tetap selalu jaga kesehatan, dan minggu depan ketika luring silakan untuk memakai masker ya, bawa masker. Bapak yakin kalian punya lah masker di rumahnya masing-masing ya. Kalau yang tidak ada nanti insya Allah Bapak juga akan sediakan untuk maskernya ya. Silakan untuk ditutup pembelajarannya. On. Baca doa apa? Ya, silakan tutup baca doa. Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akhiri dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Sukmawati, kelas 12 ATKP. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan dan menjawabnya. Hukuman mati bandar narkoba harus konsisten. Analisis berdasarkan dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Dan jawabannya, dengan dilaksanakannya eksekusi mati bagi para pengedar narkoba, hal itu akan menimbulkan efek jerah terhadap para pelaku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari kelas 12 ATKP. Saya akan menyampaikan analisis dari kasus hukuman mati bandar narkoba harus konsisten. Yaitu yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Dengan dilaksanakannya sebuah eksekusi mati terhadap peredaran narkoba, maka hal tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat peredaran pada daerah secara drastis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Nuri Fitriani. Di sini saya akan menjawab dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Dampaknya akan dapat mengurangi peredaran narkoba di suatu daerah secara drastis. Hal tersebut dikarenakan hukuman mati adalah hukuman berat pada sebuah hukuman yang diciptakan oleh manusia. Nama saya Siti Mesaro. Di sini saya akan menjawab tentang efek jerah yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba, yaitu efek jerah yang ditimbulkan adalah penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah. Karena eksekusi mati mencabut hak untuk hidup seseorang yang bagaimana seharusnya hak tersebut adalah Tuhan yang dimana memiliki kemampuan untuk menghentikan hak untuk hidup seorang manusia. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari relevansi kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia, yaitu sebuah tindakan yang dimana mencabut hak asasi manusia yang memiliki hidup dikarenakan hak untuk hidup tersebut pada dasarnya Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk menghentikan hidup seseorang. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya akan menjawab pertanyaan alternatif hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukum mati. Penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, atau dengan hukum penjara seumur hidup. Sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani dari kelas 12 ATKP ingin sedikit menyampaikan tentang analisis hukuman mati bandar narkoba harus konsisten, yakni analisis berdasarkan relevansi pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Sebenarnya hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia adalah hal yang bertentangan, di mana hukuman mati yakni melanggar hak seseorang untuk hidup. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.